Mari kita lihat di dalam sebuah perjalanan perkawinan. Konflik perkawinan sering terjadi. Kenapa? Karena Anda adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Tidak hanya dua pribadi yang berbeda, tetapi juga karakter Anda wanita, laki. Itu hal yang beda banget. Bahasanya beda. Bahasa laki-laki dengan bahasa perempuan, ekspresi laki-laki dengan ekspresi perempuan beda. Bahkan kesenangan laki-laki dan perempuan pun beda. Laki-laki nonton sepak bola kan bisa yes. Perempuan, ya Allah, satu bola dikejar sama 24, ngapain gitu. Udah kasih satu bola masing-masing, beres loh. Tapi bagi laki-laki itu hal yang menarik. Sedangkan laki-laki ngelihat kesukaan drama Korea, apa yang nangis aja, kayak gitu aja ditonton. Apa sih, udah diam, jangan ngomong lah. Ini ceritanya bagus banget. Dia jatuh cinta nggak ya, gitu. Episode berikutnya, dia mikirin terus episode berikutnya. Dalam membeli barang pun sama. Coba ibu-ibu, bapak-bapak pulang nanti, bandingkan baju istri dengan baju suami. Coba bandingkan tumpukannya dan variasinya. Lihat, laki-laki itu cuma satu, batik atau plain atau lurik, udah. Perempuan, macem-macem. Bolong di sininya lah, lubang di sininya lah, ada ekornya lah di sini, ada bunga-bunga lah di sini. Macem-macem. Keluarnya ya seperti itu. Pernah ibu-ibu dengan saya belanja ke Mangga 2. Lalu bajunya bagus. Romo keren ya? Keren. Betul. Karena di Manokwin. Keren banget, Bu. Lalu sih itu, nyobain. Dicobain. Dia pakai keluar. Gimana Romo? Ayo. Oh beda ya, kata saya. Padahal baju yang sama loh coy. Terus saya lihat, saya ngerti penyebabnya. Apa Romo? Mannequin bentuknya beraturan. Sedangkan ibu kotak persegi. Jadi lekuk-lekuknya udah nggak ada. Semenjak itu saya nggak pernah dibawa lagi. Jadi konflik terjadi. Jangan berkata bahwa keluarga, no. Every family has their own problem. Even I, as a priest, saya tinggal dengan 10 pastor. Ibu-ibu di daerah Ordo Salib Suci sana. 10 pastor. Apakah dengan 10 pastor itu saya cocok? Enggak. Kamu cocok hamil mereka. Gak ada yang cocok. Kan kalau perempuan tuh kalau diberi hadiah kan langsung ngomong, ini bagus banget, thank you gitu. Saya pernah kesusteran bawa breadtalk cuma 2 biji itu, suster, aduh Romo terima kasih, ini roti enak Romo akan saya doakan selalu Romo. Ya Allah, saya bawa oleh-oleh ke pastoran. Ini oleh-oleh, tak ada satu pun yang memuji. Apaan tuh? Oleh-oleh berat. Oh. 2 hari kemudian habis. Tapi tak ada satu kata. Dan kalau saya pulang dari mana-mana dan saya nggak bawa oleh-oleh pernah, tidak ada gunanya pastoral. Kenapa? Nggak ada buah-buah berkat. Kurang ajar. Jadi lu mengharapkan oleh-oleh? Iya dong. Lu kenapa kalau gua bawa nggak ngomong dalam hati? Maka saya datang ke Singapura langsung
ke dongki-dongki, ke value, cari yang murah coy. Walaupun laki-laki, casingnya perempuan hatinya. Murah kan value tuh, laki plaza. Dan supaya irit jalan kaki dari rumah, ditemani oleh Pak Joko. Itu pasangan saya kemarin, walaupun tersesat terus saudara-saudara. Gimana ya belokannya ya? Saya Rosario jadi belakang Tuhan, tunjukkan jalan yang benar pada kami. Karena biasanya emak-emak yang belanja toh. Sekarang bapak yang harus ngantar 2 orang buta tersesat. Jadi saudaraku, mari kita lihat konflik itu terjadi karena apa? Next. Hidup bersama itu anugerah atau musibah? Banyak pasangan setelah sekian tahun perkawinan merasa gue salah memilih pasangan, tidak yang seperti saya bayangkan. Ingat gue waktu pacaran itu semuanya adalah iklan, promo. Kalau promo kan bagus banget gitu ya, keren banget lah, semua make up, bulu mata kenceng, matanya sudah berkedip, bulunya masih di atas. Kan kadang-kadang saya lihat kayak gitu ya, ini lucu banget perempuan, matanya berkedip, bulunya pun masih di atas. Waktu saya lihat, oh copot. Mak-mak kemarin ikut gara-gara ikut seminar saya dan mau foto, pakai lipstik lah mama. Baru 5 menit lumer tuh lipstik, udah kayak vampir. Lalu saya bilang, mak besok lagi beli yang waterproof. Ada Romo, ada. Jadi lihat, waktu berpacaran semuanya good, semuanya indah, semuanya indah. Tetapi setelah sekian tahun perjalanan perkawinan, engkau akan melihat segala-galanya. Dan segala-galanya itu, oh kayak gini sih. So next, lihat. Di dalam perkawinan, terus kan, sering kali high expectation and next low preparation. Ekspektasinya tinggi, tapi kita nggak siap. Dia itu kayak gini loh, dia itu baik loh. Nanti kalau saya sudah nikah itu saya pasti dijaga loh, pasti saya dilindungi loh, pasti saya didengarkan loh. Yang terjadi, no way. Apalagi laki-laki kalau belum dapat dia akan sepenuh hati kejar sampai lu bertekuk di bawah gue. Gua cari apa yang dia sukai, beli. Dia sakit gue datengin. Tapi setelah gue dapatkan, sudah. Tidak ada lagi usaha, nggak perlu, orang udah nggak dapet cinta. Lu dulu ya mau belain, dulu. Dalam bahasa Inggris pas. Now present, you belong to me. So dulu. Jadi kita terlalu banyak high expectation, harapan kita. Pasti dia berubah, pasti dia jadi dewasa, pasti dia lebih sayang, No, gak ada. Kita gak siap untuk menerima
kenyataan yang sesungguhnya, pribadi dia yang sesungguhnya. Apalagi, maaf Bapak Ibu, apalagi kalau sudah berurusan dengan apa? Sudah berurusan dengan namanya kecanduan. Entah kecanduan narkotika, entah kecanduan minuman, entah kecanduan judi. Wah, itu kasus yang paling berat. Sorry, kita hadapi. Paling berat, susah. Dan saya suka jengkel apa? Lu udah tahu pada saat pacaran sudah, lah kenapa nerusin? Udah tahu, ya. Nah kan saya berharap bahwa nanti kalau sudah menikah itu dia akan berubah pasti. Nggak ada yang berubah, setan tetap setan. Nggak ada yang bisa otomatis, nggak ada. Maka saya pernah memutuskan sebuah hubungan. Waktu saya tanya sebelum nikah, kamu pernah dipukul nggak pasangan kamu, pacar kamu? Pernah Pastor, tetapi dia say sorry kok Pastor, setelahnya minta maaf. Oke. Dia mengakui salah, oke. Terus mukul lagi terus. Beberapa kali. Terus say sorry lagi. Gimana? Putus. Jangan teruskan. Nasihat pastor yang gak kawin. Kenapa? Lu terusin, lu nanti musingin gue datang. Ya iyalah, harus punya masalah. Larinya ke pastor lagi konseling gitu ya. Lu terus nggak pastor saya sayang banget. No. Nanti dia enggak, itu udah karakter. Itu sudah karakter. Dia emosional dan emosinya dia tak terkendali, meluap, meledak, putus. Tapi nanti saya nggak akan dapat pasangan. Kata siapa? Ada Tuhan. Akhirnya dia berani memutuskan. Setelah mutus, masih datang pada saya. Dan berkata, kok saya nggak dapat pasangan ya? Ya Allah. Kita berdoa. Iya, kita berdoa. Jadi saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam perkawinan ada yang sudahlah, gimana nanti? Anda pernah dengar kata-kata itu? Gimana nanti? That's low preparation. Memang kita harus sadar, untuk menjadi imam kami sekolah 10-15 tahun. Untuk jadi imam, untuk hidup perkawinan Anda dipersiapkan berapa bulan? Ya cuma 2-3 bulan untuk kursus persiapan perkawinan. Memang tidak adil gitu ya. Dan setelah perkawinan, maka saya getol banget bicara tentang seminar tentang hidup berkeluarga. Karena tidak ada yang otomatis. We must learn how to love. Bagaimana perkawinan saya tetap sukacita walaupun dengan istri yang lama. Kalau sukacita dengan istri baru, bapak-bapak, gampang? Gak ada yang berani ngejawab ini. Pak, kalau tidak salah Romo Johan ini sedang membangun pasturan. Cukup banyak kamar baru di sini, Pak. Ini tempat shelter untuk Anda. Gitu. Jadi next, mari kita perhatikan kalau hidup perkawinan, high expectation, low preparation. Next, perkawinan yang sudah tergersang, kenapa banyak harapan, keinginan yang tidak terpenuhi, tak tersampaikan. Anda punya mimpi sebelum menikah, betul? Suami pun punya mimpi. Berapa persen yang terwujud? 0,00 sekian persen. Karena waktu mimpi saya sebelum menikah, mungkin mimpinya adalah pasti yang baik, pasti yang benar indah, betul pasti. Tapi pada saat hidup bersama dia, you must adjust one another. Karena dreammu memang baik menurut kamu.
Tapi menurut pasangan dreamnya, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Coba bicara saja, mana yang lebih pertama? Beli rumah atau beli mobil? Punya rumah atau punya mobil? Nah itu, apakah pasangan Anda pun akan berkata seperti itu? Pasangan, rumah, mobil. Rumah, mobil. Mobil di rumah. Banyak perasaan negatif, marah, jengkel, kesel yang tidak bisa tersalurkan pada pasangan. Anda ngomong, pasangan. Coba lihat, kalau Anda tidur, siapa hubungannya? Terkulai, lelap, dan tertidur. Suami atau istri? 100% suami. Suami itu level banget. Istri itu mikir sana sini. Wah, besok gimana? Wah, ini bagaimana? Wah, itu bagaimana? Maka konon katanya, otak yang paling mahal adalah otak suami. Karena jarang dipakai. Otak perempuan itu dipakai terus sampai slack, over gitu. Next, tidak hanya banyak perasaan negatif, banyak masalah yang terselesaikan. Kita punya unresolved issue. Beban yang selalu dibawa-bawa. Misalnya, tanpa sengaja aja. Kan Anda tahu toh, suami Anda dulu sebelum dengan Anda pernah punya pacaran. Pernah punya pacar toh? Tanpa sengaja di Takashimaya ketemu. Yang membara hatinya itu pasti istrinya gitu. Tuh lihat ngelihatnya, cara ngelihatnya beda banget. Tuh lihat menyapa, senyumnya tulus banget tuh. Kelihatan masih cinta, lihat itu. Padahal suami, apaan sih? Suami kan, hai, dengan suami, iya, ini dengan istri, ya, udah. Itu beda banget kamu ngomong. Penafsirannya sudah kemana-mana. Jadi perlihatkan bahwa banyak masalah tak terselesaikan. Fight selesai dengan apa? Udah, diam aja, selesai. Salah pun akhirnya apa? Oke, beres. Tapi bukan beres, itu adalah bom waktu. Bom waktu yang suatu saat meledak. Apalagi saya pernah seorang encim pakai apa namanya, selendang, terus pakai baju Cina, congcam, kasih duit taruh sini, kasih kolektor ke saya, ini Romo duitnya, 50.000 bau acem saudara, bau susu yang sudah ada luar berpuluh-puluh. Betul Pak, masih anget lagi. Lalu, saya mau pengakuan dosa, boleh? Pastor, pengakuan saya yang terakhir 2 bulan yang lalu, dosa-dosa saya ya, si Ingkong tuh nyebelin sekali Pastor. Si Ingkong tuh lama-lama tuli Pastor, nggak mau ngedengerin saya, nggak mau nurut, nggak mau. Dia tuh paling menjengkelkan, nggak sabaran lagi Pastor, teriak-teriak di rumah itu Pastor. Wah, pokoknya saya tuh jengkel banget Pastor. Itu dosa-dosa saya Pastor. Saya mau ngomong apa coba? Terus akhirnya saya beri absolusi. Cim, dengan demikian dosa engkau diampuni. Dia bingung, kan saya yang mengaku. Dosa saya gimana? Bertambah.
Karena Enci melaporkan dosa engkau gitu. Jadi lihat di sini, seringkali di dalam perkawinan kita membawa masalah yang lama terus-terusan. It's becoming burden. Konflik langsung diomongin, lu dulu ya, ingat. Bahkan sebelum Anda lahir pun sudah dicatat Pak dosa-dosa. Jadi ini masalah yang tidak pernah berani selesaikan. Maka nanti saya di sesi berikutnya, how to manage your anger. Yang berikutnya, banyak kekerasan hati dan ketidakpedulian yang selalu dipelihara. Maaf, kita itu hati-hati, suka selalu menjadi pribadi yang memelihara luka. Tidak mau menyembuhkan luka. Sorry to say, kalau Anda memelihara luka, sampai kapanpun berkat Tuhan akan nyampe kepada Anda. Gak akan. Anda kalau memelihara luka tidak akan menjadi pribadi yang murah hati. Maka kemurahan hati Tuhan sulit masuk kepada Anda.